Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khoirunisa Syifaun Maziah, mahasiswi akuntansi Universitas Surya Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus pasar oligopoli. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Secara singkat, pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penjual yang memiliki kemampuan untuk menjual barang dan jasa, dan pembeli yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut diperjualbelikan dengan menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang kertas dan uang elektronik. Lalu, apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa demikian? Karena dalam pasar oligopoli hanya terdapat beberapa produsen atau perusahaan yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah konsumen. Selanjutnya, tujuan pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki tujuan agar para konsumen dapat dengan leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Hal inilah yang membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk mereka serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Tentunya bagi produsen ini merupakan tantangan tersendiri dan dapat memberikan keuntungan yang lebih jika strategi pemasaran yang mereka lakukan tepat. Lalu, apa penyebab keberadaan pasar oligopoli? Keberadaan pasar oligopoli disebabkan karena dua faktor. Faktor pertama yaitu skala ekonomis. Perusahaan yang berada dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal. Oleh karena itu, dapat membangun industri dalam sistem pasar oligopoli yang membutuhkan dana yang besar dan juga sumber daya yang besar pula. Faktor kedua yaitu kompleksitas manajemen. Dalam struktur pasar oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi, harga, dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan yang diambil agar tidak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, kemampuan manajemen yang baik sangat dituntut agar dapat bertahan dalam pasar. Terdapat beberapa jenis pasar oligopoli. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pasar oligopoli murni, merupakan pasar oligopoli yang menjual produk homogen atau identik. Contohnya, pasar oligopoli pada semen. Kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi, merupakan pasar oligopoli yang menjual produk terdiferensiasi atau bermacam-macam. Contohnya, pasar oligopoli pada barang elektronik seperti handphone dan laptop. Selain itu, ada juga pasar oligopoli non-kolusi dan kolusi. Maksud dari pasar oligopoli non-kolusi ialah jika ada produsen yang ingin menaikkan harga, maka ia harus melihat perkembangan produsen lain sebagai kompetitor usahanya. Tujuannya agar dapat terus berkembang dan produsen lain tidak dapat mengejar jejaknya. Sedangkan pasar oligopoli kolusi merupakan pasar di mana para produsen saling bekerja sama jika ingin menaikkan harga atau membiarkan harga stagnan. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, hanya sedikit produsen atau perusahaan dalam industri. Biasanya dalam pasar oligopoli terdapat 2 atau lebih produsen, sedangkan jumlah batasnya kurang dari 10 produsen. Kedua, produk yang dijual homogen atau terdiferensiasi. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual dapat bersifat homogen atau terdiferensiasi dan juga dapat menggantikan satu sama lain. Di luar unsur modal, hambatan untuk memasuki pasar yang menjual produk homogen lebih tinggi daripada yang menjual produk terdiferensiasi. Karena semakin besar tingkat diferensiasinya, maka perusahaan semakin tidak tergantung pada kegiatan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang berarti, oligopoli dengan produk diferensiasi dapat lebih mudah memprediksi reaksi dari perusahaan-perusahaan lawan. Ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Dalam pasar oligopoli, keputusan produsen utama menjadi acuan oleh produsen lainnya. Keputusan tersebut misalnya, penarikan produk lama dan digantikan dengan produk baru, termasuk perubahan fungsi, serta ketentuan penetapan harga produk dan jumlah output. Keempat, kompetisi non-harga. Dalam upayanya mencapai kondisi optimal, para produsen tidak hanya bersaing dalam harga namun juga non-harga. Bentuk-bentuk persaingan non-harga antara lain pelayanan purna jual dan iklan yang dilakukan untuk membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek, serta mempengaruhi perilaku konsumen. Dan kelima,
Harga jual tidak mudah berubah. Dalam pasar oligopoli, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harga stabil. Mungkin saja karena penjualan suatu produk mie instan dari salah satu produsen sudah cukup menghasilkan keuntungan. Dan apabila harga tiba-tiba naik, maka pembeli bisa saja beralih ke produk dari produsen lain dengan harga yang lebih murah, varian yang sama, dan kualitas yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya, 1. Persaingan yang ketat menjadikan setiap produsen mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. 2. Harga pokok menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. 3. Konsumen memiliki beberapa pilihan produk sesuai keinginannya walaupun tidak banyak. Sedangkan kekurangannya, 1. Produsen baru sulit masuk. Produsen yang telah lama dalam pasar sudah jelas memiliki image yang baik bagi para konsumen. Sedangkan produsen yang baru masuk belum ada. Dan untuk membangun image yang baik bagi para konsumen merupakan hal yang tidak mudah. Persaingan dalam pasar oligopoli pun juga ketat, karena itulah produsen baru sulit masuk, namun tidak menutup kemungkinan juga. 2. Produsen utama sangat mempengaruhi pasar. Dalam pasar oligopoli, produsen utama sangat mempengaruhi kondisi pasar, karena keputusan produsen utama menjadi acuan bagi produsen lainnya. Dampak yang paling buruk bisa saja terjadi monopoli pasar oleh produsen utama tersebut. Keseimbangan pasar oligopoli. Perusahaan yang bergerak dalam pasar oligopoli disebut oligopolis. Sebagai produsen, keseimbangan terjadi bila laba maksimum tercapai. Analisis keseimbangan oligopoli tidak menekankan pada dimensi waktu, melainkan kompetisi. Perusahaan seimbang atau tidak bukan saja dilihat dari kemampuan mengatur output dan harga, tetapi juga kemampuan memprediksi perilaku pesaing. Karena itu, oligopolis akan mencapai keseimbangan jika perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan dan tidak mempunyai alasan lagi untuk mengubah jumlah output dan harga. Demikian juga dengan para pesaing. Selanjutnya, kurva keseimbangan. Oligopolis berada dalam keseimbangan pada saat MR sama dengan MC, yang berada di titik D, dengan jumlah output Q1. Tetapi, berubahnya MC tidak otomatis mempengaruhi harga jual, sebab dapat menimbulkan reaksi pesaing. Jika MC bergeser di antara MC1 sampai MC2, harga tidak berubah. Oligopolis juga tidak akan mengubah jumlah outputnya, sebab sangat merugikan. Misalnya, output dinaikkan ke Q2, maka pesaing akan bereaksi, karena kurva MR yang relevan adalah ACDE. Akibatnya, laba menurun karena MR lebih kecil daripada MC. Namun, jika oligopolis mengurangi output ke Q3, di mana harga lebih tinggi daripada P1, pesaing tidak bereaksi, sehingga hal ini merugikan, sebab pada produksi Q3, MR lebih besar daripada MC, dan laba yang diperoleh berkurang. Berikut beberapa contoh pasar oligopoli yang ada di Indonesia, seperti industri motor, mobil, semen, layanan telekomunikasi, rokok, dan mie instan, serta pada industri jasa seperti jasa penerbangan dan ojek online. Studi kasus yang saya ambil ialah studi kasus pada pasar mie instan. Seiring berubahnya zaman, pola konsumsi masyarakat Indonesia kini telah banyak berubah. Makanan-makanan cepat saji atau instan kian digemari sebagai substitusi nasi. Salah satunya ialah mie instan. Produk ini bahkan kian menjadi pilihan sebagai pengganti bahan makanan pokok. Pertimbangannya adalah kepraktisan, harga yang terjangkau, dan cukup mengenyangkan. Menurut World Instant Noodles Association, tingginya angka konsumsi mie instan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua sebagai negara pengonsumsi mie instan terbesar di dunia setelah Cina. Dikutip juga dari Lokadata bahwa pada tahun 2020 di wilayah Kalimantan penduduknya 100% mengonsumsi mie instan. Sementara wilayah Jawa yang jumlah penduduknya paling banyak, 95% penduduknya mengonsumsi mie instan. Dan paling sedikit di wilayah Maluku dengan 66%. Selanjutnya, kondisi pasar mie instan di Indonesia. Pertama, terdapat beberapa produsen mie instan di Indonesia.
Antara lain, 1. PT Indofood yang memproduksi Indomie, Sarimi, Popmie, Supermie, mie Sakura, dan Intermie. 2. PT Wingfood yang memproduksi mie sedap cup, mie sukses, dan soya mie gelas. 3. PT ABC Presiden Indonesia yang memproduksi mie ABC selera pedas dan ABC Cup. 4. PT Jakarta Food yang memproduksi mie Gaga 100. 5. PT Mayora Tbk yang memproduksi mie gelas dan bakmi mewah. Namun, walaupun pasar oligopoli sulit untuk dimasuki produsen baru, tapi hal itu tidak menutup kemungkinan. Seperti halnya PT Lemonilo Indonesia Sehat yang baru meluncurkan produk mie instan Lemonilo sejak 2017 dan sampai sekarang produk tersebut banyak diminati oleh masyarakat. Kedua, produk mie instan yang dijual homogen namun terdiferensiasi. Seiring waktu, mie instan juga hadir dalam berbagai rasa khas Nusantara, mulai dari rendang, sate, sambal matah, soto, sambal rica, cakalang, dan berbagai rasa masakan Indonesia lainnya. Produsen mie instan juga berlomba-lomba merebut hati konsumen dengan mie instan berbahan organik, tanpa MSG, rendah kalori, dan rendah sodium. Ketiga, persaingan pasar mie instan di Indonesia bukan saja harga, melainkan juga non-harga. Terbukti, walaupun harga suatu produk mie instan lebih murah dibandingkan produk yang lain, namun konsumen tetap akan membeli produk yang ia sukai karena hal tersebut berkaitan dengan loyalitas pelanggan. Selain itu, strategi pemasaran juga sangat diperlukan seperti iklan. Contohnya, iklan Indomie dengan menggunakan lagu Indomie Seleraku yang menjadi ciri khas tersendiri. Dan iklan mie sedap dengan mengundang artis terkenal seperti Siwon dari Korea. Hal itu dilakukan agar membuat pelanggan tertarik membeli produk mie instan tersebut. Keempat, terdapat satu market leader atau pemimpin pasar. Secara nasional, pangsa pasar mie instan tetap didominasi Indofood Group melalui brandnya Indomie, Sarimi, Supermie, dan Popmie. Namun, sejak 10 tahun terakhir, dominasi tersebut terus mengalami penurunan dengan hadirnya mie sedap milik Wingfood. Bahkan, pasar mie sedap telah meninggalkan Supermie, Sarimi. Oleh karena itu, Indomie memiliki strategi jitu untuk membuat jaraknya semakin jauh dengan mie sedap. Seperti data dari Top Brand Index Tracking Mie Instan dalam kemasan bag yang diduduki oleh Indomie, mie sedap, Sarimi, dan Supermie. Sedangkan Top Brand Index Tracking Mie Instan dalam kemasan cup diduduki oleh Popmie, mie sedap cup, dan mie ABC Cup. Saya melakukan survei melalui akun Instagram saya yang menanyakan tentang merek mie instan apa saja yang diketahui. Hasilnya, dari 28 orang, lebih dari setengahnya mengisi Indomie dan mie sedap. Serta ada juga yang mengisi mie instan dari Korea Selatan seperti Samyang dan Sim Ramyeon. Saya juga melakukan survei pasar pada salah satu toko swalayan. Di sana terdapat berbagai merek mie instan yang terlihat seperti video berikut. Jika dilihat dari video, ada beragam merek mie instan dengan harga yang berbeda-beda. Dimulai dari harga yang paling murah, yaitu mie Gaga 100, dan harga yang paling mahal, mie Samyang. Namun, harga-harga tersebut masih tergolong terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 bagi pasar mie instan. Permintaan mie instan termasuk yang mendapat berkah pada masa pandemi COVID-19. Saat sektor makanan yang lain turun, mie instan justru melesat naik tinggi saat pandemi. Ketua Asosiasi Biskuit, Roti, dan Mie Instan mengakui adanya peningkatan tersebut, utamanya di bulan pertama COVID-19 masuk ke Indonesia, atau pada bulan Maret tahun 2020 lalu. Saat momen awal COVID-19 masuk ke Indonesia, banyak masyarakat yang memborong makanan dan minuman. Salah satu yang paling banyak diincar adalah mie instan. Ia memastikan harga mie instan masih akan stabil. Selain karena banyak digemari, persediaan barangnya pun selalu ada karena terus diproduksi oleh industri. Bukti penjualan mie instan naik tinggi di saat pandemi
dapat terlihat dari penjualan produsen Indomie, yaitu PT Indofood, yang mencatat adanya kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 7% menjadi 12,1 triliun dari 11,26 triliun pada periode yang sama 2019. Seperti yang dikutip dari artikel-artikel di samping. Dari data yang saya kumpulkan dan survei yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan 1. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar mie instan yaitu biaya rendah, terdapat berbagai macam rasa, dan waktu memasak yang minimal. 2. Mengkonsumsi mie instan dianggap menghemat biaya dan waktu sehingga menjadi alternatif untuk mengurangi biaya hidup. 3. Mie instan telah menjadi makanan yang sangat digemari di Indonesia karena mie instan dipandang sebagai pengganjal perut yang paling praktis dan paling disukai oleh semua kalangan. 4. Di saat pandemi seperti ini, mie instan menjadi salah satu makanan yang diincar oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan mudah mendapatkannya. Lalu, saran yang bisa saya sampaikan ialah bagi produsen diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas produknya agar para konsumen puas dengan pilihannya. Selain itu, juga dapat terus berinovasi agar pasar mie instan dapat terus berkembang. Bagi konsumen, diharapkan dapat mempertahankan keloyalitasannya terhadap suatu produk mie instan dan walaupun mie instan lebih praktis, sebaiknya jangan mengkonsumsi mie instan terlalu banyak karena dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti gangguan pada pencernaan. Sekian pembahasan studi kasus pasar oligopoli dari saya. Semoga bermanfaat.